Cingco. Oh ngerti juga. Takutnya nggak ngerti. Silakan duduk ya, shalom. 大家好吗？真的好吗？真真好，来信耶稣真真好。tahu lagu itu? 真真好，来信耶稣真真好。拜一、拜二、拜三、拜四、拜五、拜六，每个礼拜天。真真好，来信耶稣真真好. Nggak ngerti ya udah. Percaya Yesus sangat indah, sangat baik. Senin, Selasa sampai Sabtu sampai Minggu. Ya, haleluya. Kalau percaya sama Yesus jangan hari Minggu doang. Percuma ya. Di gereja lompat-lompat, haleluya, puji Tuhan, Senin sampai Sabtu, hayasio, mokyo, lagang sepio, lu woisio, yang nggak ngerti ya udah. Oke, karena ini adalah, nah kalau begini terang enak lihatnya nih, lihat wajah saudara. Jadi kelihatan wajah yang sukacita sama wajah yang duka cita kelihatan nih. Seharusnya ini hari wajah sukacita semuanya, amin. Aminnya cuma depan doang, ibu-ibu tadi itu. Ya, yang di belakang amin. Oke, terima. Jangan lupa ya, ini direkam. Saya minta dengan hormat bagian kamera nanti. Jangan lupa kadang-kadang shoot wajah-wajah mereka. Yang lagi cemberut apalagi di zoom gitu. Nanti biar mereka lihat wajah mereka sendiri tuh. Kok gitu ke gereja. Ya terima kasih bro. Tuhan berkati. Tahu kedengeran tahu nggak tahu nih. Haleluya puji Tuhan. Oke, sebelumnya kita mulai kungsi. Kita maunya kan facai ya. Orang Tionghoa memang paling pintar nggak mau miskin kaya terus. Kungsi facai. 新年进步，万事如意，年年有余. Pak, eta teh naon? Aya di Alkitab Ya aya ya, saya bacain ya, saudara dengar we-nya ya. Ya, baik-baik dengerin aja. Itu ucapan selamat saudaraku yang kasih ya. Misalkan sing xiang suchen. Apa yang kau pikirkan pasti terjadi. Itu terdapat di Mazmur 37 ayat 4. Ya kalau mau cari dah ya. Tapi cepetan, jangan lama-lama, ntar khotbahnya jam 12 nih. Lalu, wan si rui, wah ini hebat. Semua yang kau inginkan pasti terjadi seperti apa yang kau rencanakan. Itu artinya di mana? Roma 8 ayat 28, itu ayat yang terkenal. Bersama Yesus semua pasti akan jadi semuanya. Amin. Lalu ada lagi yang mungkin buat saudara nggak biasa ya. Sui-sui pingan, sepanjang umur damai. Itu ada di Filipi 4 ayat 7 ya. Siye Yucheng, usahamu pasti berhasil. Ada di Yeremia 29 ayat 11. Itu sudah terkenal. Rancangan Tuhan damai, sejahtera bukan kecelakaan. Pupu kau seng. Wah, setiap langkah makin naik bukan turun. Kalau ini kan turun ya. Pupu ini selangkah-selangkah nih. Pu, liang pu, san pu, sepu. Pupu itu langkah. Karena pupu kauseng jadi kita naik selangkah, yes kita naik sampai lebih atas, haleluya, puji Tuhan. Itu adanya di mana? Efesus 2 ayat 6. Ya, nanti kalau yang mau, apalagi orang yang suka pakai ini. Jing iman tang, waduh. Jing tu mas, itu giok. Man tang, man penuh, tang tu memenuhi ruangan. Orang Tionghoa kalau bicara soal gini nomor 1 deh. Ya, itu adanya di mana? Ada di Amsal 15 ayat 6. Dan masih banyak xiao kou changkai, senyumlah selalu, haleluya. Itu ada di Mazmur 105 ayat 43 dan lain sebagainya. Jadi ucapan-ucapan selamat orang Tionghoa dalam Imlek ini ada di Alkitab, saudaraku yang kasih. Jadi nggak ada yang melanggar firman. Tapi supaya saudara jangan kelihatannya serius banget gitu, sudah mulai tegang gitu. Yuk kita nyanyi yuk. Ini lagu memang lagu pop tadinya, saya robah kata-katanya. Sedikit gak robah semua. Dan ini sepertinya sekarang ini sudah seperti lagu kebangsaan.
Mau Imlek, mau pesta, mau ulang tahun, mesti ada lagu ini. Jadi seperti ada lagu kebangsaan, saudara kasih. Ya, tuh udah tahu kan? Yang bisa bantu ya. Karena suara saya nggak bagus kalau tanpa Anda. Halo, orang Tasik. Orang Tasik suka nyanyi nggak ya? Nah suka nyanyi dong. Hati yang gembira adalah obat yang manjur loh. Hati yang patah mengeringan tulang. Coba lihat wajah-wajah sebelah saudara. Ada yang suka cita, ada yang duka cita. Coba lihat. Senyum. Biar bagaimana hidup ini bagaimana berat kita bersama Yesus kan. Amin. Kenapa belum gajian? Baru tanggal berapa nih? Ni wen wai ni you tuo seng wo ai ni you ji fen wo de qing ye zhen wo de ai ye zhen时间会表我的心 hati yang membuktikan 你问我爱你有多深，我爱你有几分，我的情不移，我的爱不变，时间会表我的心。你轻轻地安慰我，已经感动我的心。你的慈爱多么深，叫我哪能忘记？还有什么？ saya robah begini. 你不离开我，你不抛弃我，我只能心生感谢你。你不离开我，你不抛弃我，我只能。 Oke, helak berhenti, Jangan salahkan mereka, kita nggak latihan. Jadi mereka bagus kok. Cuman karena nggak latihan ya sedikit-sedikit cincailah ya. Amin. Tuhan berkati ya. Haleluya, puji Tuhan. Sebelumnya Anda mendengar mengenai Imlek, tradisi Imlek dan kekristenan ini. Saya mohon amat sangat kedewasaan Anda di dalam menerima ini. Kenapa saya berkata begini? Karena otomatis ada aja yang nggak setuju. Apalagi yang rohani banget itu. Dan sekolahnya mungkin di Amerika dan lain sebagainya. Karena apapun yang bule ajarkan yang datang dari Cungkuo itu semuanya berhala. Nggak bener semuanya. Tapi heran waktu dikasih angpau mau. Saya bingung kadang-kadang. Terus terang aja, pendeta aja dia ngelarang ini, ngelarang itu. Tapi begitu dikasih angpau, oh puji Tuhan. Pret. Pemusik di sini aja ya. Terima kasih, haleluya, berkatmu besar. Oke, saya sebetulnya mempersiapkan 2 khotbah Imlek untuk Anda. Yang satu adalah mengenai orang tua dan anak. Yang sebetulnya di dalam Imlek ini, Imlek adalah hari raya sukacita termasuknya. Karena kita pada pakai merah dan lain sebagainya, karena merah warna sukacita. Tapi di balik kesukacitaan ini juga ada duka cita. Mungkin saya nggak khotbah itu. Kenapa duka cita? Karena sekarang banyak orang tua selalu hanya lihat, mana ya anakku,
kok Imlek nggak pulang ya? Tinggal si papa sama si mama berdua, ya tinggal kita berdua ya. Anak-anak nggak sempat pulang. Alasan 1001 sehingga ada yang sukacita, ada yang duka cita. Sedih. Tadi saya mau puterin film, cuman karena judulnya adalah lain. Jadi terpaksa saya nggak putarkan untuk Anda semuanya itu. Kecuali Anda mengundang saya ulang lagi pada minggu besok. Oke, yang presentation, bro, terima kasih. Nah ini, ya ini saya ucapkan ini dalam bahasa Indonesia ya. Selamat dalam sukacita baru. Ya, lalu sini dikatakan damai dalam Tuhan Yesus, tingkatkan iman lebih cinta Yesus pada tahun Imlek ini, amin. Kena maaf, kita sudah sama-sama melewati tahun 2015. Ucap syukur. Kena ada pada sebelum jam 12 malam, nggak bisa lewat. Ada juga kemarin Imlek saya di Jakarta sama. Orang-orang mau Imlekan, dia dipanggil Tuhan. Jadi kalau ini hari kita masih bisa ngumpul. Tadi kita boleh nyanyi atau memuji Tuhan dan lain sebagainya. Ucap syukur. Ya, bisa lewat. Karena banyak juga yang gak lewat. Karena dalam bahasa Tionghoanya itu tadi bahasa Indonesia. Sekarang bahasa Tionghoanya coba yang di atas. Iya. Ding. Nah, ya. Kung he xing xi, zai zu pi an, ti gao xing xing, ai zu geng seng. Boleh juga nggak usah. Kalau kita sesama Kristen udah nggak usah. Maksud saya bukan nggak usah. Boleh juga kalau kita memakai bahasa-bahasa ini. Karena ini juga ucapan selamat. Cuman karena dunia semua mengajar taunya kung si fa cai, ya kita juga ikutkan kung si fa cai. Karena kita juga pengen fa cai kan. Gereja aja bicara berkat melulu. Kecuali GBI. Yang gak mau berkat angkat tangan. Tuh semua mau. Hati-hati dengan berkat. Saya cuma ngomong itu aja, saya gak ngomong itu. Hati-hati, ada yang kuat ada yang enggak. Kalau gak kuat ya jatuh dan meninggalkan Tuhan, gitu aja bahasanya. Oke, teruskan. Ada apa lagi itu? Nah, pertanyaan sama selalu tiap tahun. Apa kita yang sudah Kristen boleh merayakan Imlek? Halo? Boleh sih boleh, kunaon. Alasana teh. Kena ayah angpau. Nanti saya akan ceritakan soal angpau sedikit. Ini kalau bicara Imlek tradisi Tionghoa dan kekristenan. Tidak mungkin cuma satu session begini. Paling kita bicara cuma kulit-kulitnya aja. Karena nggak mungkin mendalam. Karena kisahnya banyak soal makan saja kisahnya lama. Dan sebelum Imlek biasanya orang Tionghoa pada umumnya kebudayaan mereka atau ada istilah mereka adalah bersih-bersih rumah. Ya, rumah saudara sudah bersih? Enggak disapu mah. Itu sapu-sapu bukan termasuk bersih ini loh. Bersih-bersih ini adalah apa? Yang di pojok-pojok sana itu misalkan di belakang speaker yang belum pernah dibersihin. Itu speaker didorong, dibersihin semua. Termasuk yang cat yang sudah gak bagus dicat ulang. Itu maksud daripada bersih-bersih sebelum Imlek. Bagus atau tidak? Terima kasih. Saya hanya tanya. Rumah bersih, semua bersih. Kalau yang penghuninya hatinya nggak bersih, buat apa? Percuma. Baju baru, sepatu baru, rambut baru, lipstik baru, hanya semua baru. Cuman suami nggak baru. Semua itu bagus sebenarnya. Tradisi itu bagus sebenarnya. Tapi kita juga lupa. Kita harus bersih-bersih hati. Karena selain di rumah kita banyak kotoran, ini juga banyak kotoran. Kebencian, mungkin dari kecil, sampai dewasa, sampai tua, sampai jadi pelayan Tuhan. Penuh dengan segala macam yang saya sebut sampah di sini. Nah ini kalau nggak dibersihin, percuma. Rumah dibersihin,
Anda sudah makin hari makin bertambah usia atau berkurang? Mikir, bertambah berkurang? Berkurang. Lu tahu besok habis waktunya? Nggak tahu kan? Berkurang. So mari kalau kita menyadari dan setuju dengan berkurang bahasa saya ini, tolong tuh muka beresin. Mengerikan lu. Tadi tepuk tangan, maaf ya, itu kalah sama adat Tionghoa kita Kristen. Tepuk tangan. Tepuk tangan tadi untuk Tuhan loh. Kata pemimpin pujian kita. Di atas kepala, ngitimo. Lu hormat Tuhan enggak? Memang di Kristen enggak diajarin. Di Chinese ada. Ini kan tenglang kan yang peteng-peteng hilang. Maaf ya saya kadang-kadang bingung. Terus terang aja mungkin kalian juga keluar kata-katanya barangkali. Kita di Indonesia saya terus terang membuat saya bingung. Kenapa? Teman-teman kita yang Kristen yang dari suku Batak. Manado, Jawa, Sunda. Tetap dengan kebudayaannya masing-masing. Dengan tradisinya masing-masing. Yang lucu kita tenglang nih, Tionghoa nih. Kudu hilang semuanya. Kudu jadi orang Israel. Mana mungkin walaupun ada dibaptis 50 kali di Sungai Yordan. Tetap aja keluarnya pesek. Sama sipit. Nggak bakal tiba-tiba jadi bancung gitu. Jadi tinggi. Enggak, tetap aja. Tetap aja. Nggak ngerti saya tuh serang aja. Kita seolah-olah Kristen ini begitu jadi Kristen kita udah habis semuanya. Nah ini yang mengakibatkan anak-anak kita, kalau anak-anak kita sudah Kristen, sementara orang tua belum Kristen, ribut. Anak-anak setelah kenal Tuhan bukan makin hormat sama orang tua. Karena dia pikir sesuai dengan firman Tuhan. Maka dia lawan semua orang tua. Ini gak bener pak, itu gak bener pak. Semua gak bener. Si papa bilang, makan garam banyakan lu, banyakan gue. Tentu si papa menganggap banyakan dia. Maka itu gak heran orang tua pada bludek semuanya. Kena kebanyakan garam saudara kasih. Jangan ketawa, mikir. Lucu sih lucu. Tapi nyamber. Kita sudah Kristen berubah belum? Kita mau ikuti tradisi Imlek, puji Tuhan. Karena ada yang boleh, ada yang tidak. Yang sederhana, yang gampang deh. Misalkan kita diajak ke vihara. Ya kita se-Kristen ya gak perlu lah. Tapi saya ingatkan, situasi Anda dengan situasi orang beda-beda. Mungkin orang tua Anda mentolerir. Ya gak apa-apa lu gak ikut deh, lu udah Kristen, udah selesai. Puji Tuhan. Tapi ada orang tua gak bisa. Karena orang Tionghoa dari dulu pengajaran yang paling agung dan paling luar biasa. Xiao Sun. Itu termasuk kata-kata berbakti, hormat orang tua, dan tunduk dengan tanpa bantah. Jadi orang tua ngomong apa harus nurut. Soal benar gak benar urusan belakang. Karena dia anggap itu benar semuanya. Saya hanya bilang sederhana. Kalau Anda bertemu dengan situasi seperti itu. Anda dipaksa karena banyak yang suka nanya sama saya. Pak boleh gak masakin buat orang-orang yang imlekan? Boleh gak masakin buat segala macam semua? Saya cuma sederhana aja. Roh dalam Anda lebih besar apa roh di sana yang lebih besar? Oh gak ngerti bahasa Indonesia. Roh di dalam Anda, dalam kita nih, lebih besar apa roh-roh yang ada di tempat sembayangan itu lebih besar? Yakin? So yakin kenapa jadi persoalan? Kalau bagi saya. Memang ini akan bertimbul pertentangan dari semua hamba Tuhan. Apalagi kalau dari sekolahan dan lain sebagainya. Maka saya itu pendeta Kejadian, bukan Keluaran. Ya Tuhan jadikan hamba Tuhan. Saya siapa sih? Mari Bapak Ibu. Jangan tajing xiao guai. Xiao ti da zuo. Nggak ngerti lagi kan? Ini bule bisa ngomong. Jangan kepo sederhananya deh. Jangan kecil dibesar-besarin.
Kita kan diajar apa? Hidup damai dengan semua orang. Bagaimana bisa damai kalau kita belum apa-apa? Gak bisa. Itu dosa. Ini baru enggak. Orang itu belum mengerti. Si kungkung, si papa, si popo, si mama belum ngerti. Bahwa itu salah, tidak sesuai dengan firman Tuhan. Lalu kita yang mengaku mengerti dan mengerti firman Tuhan, seharusnya mengerti orang yang belum mengerti. Supaya jangan terjadi salah mengerti. Bingung kan? Diputer-puter sama saya kan? Orang, kita kan aku mengerti kan? Kebenaran firman Tuhan kan? Orang-orang itu kan belum ngerti. Nah supaya nggak terjadi ribut bagaimana? Kita harus mengerti dia. Supaya jangan terjadi salah mengerti di antara kita dan keributan. Dan itu kita harus mengerti karena kita sudah merasa mengerti. Itu mengalah. Kalau Tuhan Yesus tidak mengalah dan tidak mengerti kita manusia, di mana Anda dan saya ini hari? Coba pikir. Kita berdosa terus. Banyak macam-macam yang kita pikir benar dan lain sebagainya. Kita ke gereja, kebencian masih ada. Kemarahan masih ada. Tidak mau mengampuni, memaafkan, bla 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 dan sebagainya. Dagang sansipa. Ngerti gak sansipa? 378. Pasal tipu menipu. Orang tawar, ini berapa nih? Apa minuman dah gampang deh supaya gak nyinggung yang lain. Maaf kau udah jual minuman ya. Ini contoh aja nih ya. Berapa nih? Oh cepet. Oh mahal teing, mana itu cepet. Udah goban lah, tuh bisa. Modal orang teh 97,5 nyaon teh. Padahal modalnya cuma mungkin 20 atau 30. Nah ini yang maksud saya buat apa begitu. Mau kasih, jangan nipu orang. Mau kasih diskon, nggak mau kasih, nggak bisa pak, nggak bisa kurang. Gue jual cepet, selesai. Kenapa mesti bilang modal kita kau capcit puah? Dan di sini nggak ada tukang tipu itu. Pedagang di sini baik-baik semuanya. Yang dagang kain meterannya pas ya pak ya. Maaf pak, tadi saya nginep di rumah beliau sebentar istirahat. Dikasih segala macam dari buah makan, wah sampai ngayo. Kamsia. Ya, dikasih kamar istirahat, puji Tuhan lah. Nah ini, kita harus hidup damai dengan semua orang. Bukan mentolerir, bukan menyetujui. Tapi kita mengerti, orang itu belum ngerti. Jangan kita dianggap nih manusia rohani yang super, wah sombong. Hati-hati. Anda jadi batu sandungan buat mereka. Bukan hanya mereka jadi batu sandungan buat kita, tapi kita jadi batu sandungan buat mereka. Maka itu saya bilang ini hati-hati. Anda harus mengerti baik-baik. Ini bukan menyetujui, mentolerir semua yang ada di Imlek itu boleh kita ikuti. Bukan itu bahasa saya. Ada yang boleh, ada yang enggak. Yang paling sederhana ya kita ambil 2-3 biji dah, atau 4 biji. Oke? Sudah mengerti sampai sini? Kalau belum mengerti kita bicara soal mengerti dulu deh. Sampai mengerti benar dah. Supaya saudara jangan salah mengerti dengan saya. Kenapa saya ngomong begini? Karena saya pernah diundang khotbah di Jakarta salah satu gereja. Mereka minta saya khotbah Imlek. Habis khotbah Imlek pengurus bicara sama saya. Salah satu, wah pak nggak bisa dong begini. Ya udah lo pikiran lo ya terserah. Pikiran gue begini, yang gue ngerti begini. Tapi akibatnya tahu nggak apa? Jadwal sisa 1 tahun dipotong semua dibuang. Mengerikan saudara. Iya. Cenglinya kita ngobrol dong. Duduk kita sama-sama. Bicara mengenai ini. Anda belum mengerti? Oke, saya akan menjelaskan satu persatu dengan perlahan-lahan. Nggak mungkin di mimbar begini. Kena panjang. Tapi mari kita kembali lagi ke selanjutnya. Setelah banyak pertanyaan yang selalu boleh enggak ya tadi kita bilang boleh. Nah pertanyaannya sebenarnya bukan boleh atau tidak. Ya, tapi dalam merayakannya apa kita mempermuliakan Tuhan atau mempermalukan Tuhan. Ini yang penting buat kita. Sewaktu kita melakukan segala macam semuanya, apakah itu mempermuliakan Tuhan atau mempermalukan Tuhan. Berarti Anda harus memikirkan terlebih dahulu tindakan apapun yang Anda melakukan. Bukan main apa, ya udah cincailah. Enggak bisa. Sebab ada yang kita harus lakukan, ada yang tidak usah kita lakukan.
Ada yang firman bisa mengerti bahwa engkau bisa melakukan karena juga di kebudayaan lain termasuk bangsa Yahudi juga ada, Barat juga ada. Tapi ada juga yang tidak bisa. Karena jangan lupa Imlek ini sebenarnya akarnya bagus. Awalnya bagus. Tapi karena jangan lupa kebudayaan Tionghoa 5.000 tahun. Dan dulu di Cungkuo yang sekolah sedikit. Dia mau sekolah dia harus ke Beijing. Belum tentu lulus lagi. Dan pada umumnya rakyat itu maaf tidak sekolah semuanya. Akibatnya ada tadi Xiao Sun itu. Ketika mungkin papa kita ketemu sama teman-teman lu, lu mesti begini. Dia pun pikir bener, dia pun kasih tahu anak, lu mesti begini. Dan si anak gak boleh bantah. Nah dari kongco punya kongco, terus turun, ditambahin lagi dengan segala macam orang yang san kuai tofu xiang xi tian. Artinya hurufiah makan 3 potong tahu tapi sudah merasa makan segala-galanya. Baru ngerti dikit tapi sok ngerti semuanya itu artinya. Dicari, lu mesti begini. Nah semua turut akibatnya masuklah semua kebudayaan setempat, ajaran orang setempat dan juga agama-agama yang lain. Masuklah semua maka hadirlah ini hari semua di Imlek ini segala macam. Baik yang boleh maupun gak boleh semua masuk semuanya. Nah kita sebagai orang Kristen harus jeli. Karena jangan lupa, saya potong dulu sini sebelum kita dengar firman-Nya. Boleh tanya? Oh enggak boleh. Boleh tanya? Terima kasih, Tuhan berkati. Ada monyet gak di sini? Yang monyet angkat tangan. Ayah monyet, oi. Oke, kalau monyet gak ada, mungkin yang lain barangkali. Babi? Enggak ada juga. Kecoa? Oh, kecoa gak ada. Tikus. Di gereja mas semua. Oh, ada tikus di belakang tuh. Maaf ya Pak ya, terima kasih Anda jujur. Ini yang maksud saya. Dengar baik-baik. Orang Tionghoa nanya kita kadang-kadang gak nanya umur. Dia nanya sio. Sio lu apa? Karena kalau nanya umur kadang-kadang orang gak mau kasih tahu. Apalagi ibu-ibu takut ketahuan tuanya. Jadi dia tanya sio. Begitu kita ngomong kita sio sesuatu daripada ke-12 binatang itu. Maka dia langsung tahu umur segini. Disesuaikan dengan wajah kita yang kira-kira segini ya kira-kira segini loh. Kira-kira begitu. Dan itu gak salah. Cara mereka ini semuanya. Tapi jangan lupa juga. Kita Kristen. Kalau kita kembali mempercayai hukum sio. Ada ciongnya loh. Ngerti ciong? Cong bahasa Mandarinnya. Yang gak cocok. Bayangkan kami hamba Tuhan. Kalau kita masih di bawah hukum sio. Lalu ada yang meninggal. Kita tanya, sio apa dia? Wih, kelinci ya? Oh ciong. Gua gak bisa datang dah. Ganti hamba Tuhan yang lain. Kan lucu saudara gak sih? Saya dari dulu ke orang mati gak pernah apa-apa tuh, gak pernah ciong tuh. Kenapa? Karena saya sio Yesus. Dan sio Yesus gak ada ciongnya dengan ke-12 binatang itu. Amin. Tapi saya sesalkan tempoh hari ada teman saya yang mengatakan, jangan samakan Yesus dengan sio. Saya bilang saya tidak samakan Yesus dengan sio. Anda salah ngerti. Sio dalam bahasa Mandarin, xiao. Xiao diartikan juga su, kepunyaan. Xiang, seperti. Kalau saya katakan kita kepunyaan Yesus dan seperti Yesus, salahnya di mana? Kita sudah dari dunia yang dulu berdosa, gelap, dipindahkan oleh Tuhan dari bawah hukum sio ke bawah hukum kasih karunia. Betul? Ditebus dengan lunas terbayar. Dan kita gak bisa balas dengan kebaikan aja.
dan lain sebagainya. Itu luar biasa penebusan Tuhan. Masa kita mau kembali lagi di bawah hukum Syio? Halo, Anda pikir, ayo kalau saya salah ngomong. Berarti Anda walaupun Anda Kristen, tapi Anda hanya cuman kulitnya Kristen. Isinya tetap di bawah hukum Syio. Maka nggak heran Anda bisa kena, maaf ya, kena sial lah, ciong lah, segala macam lah. Dan makin hari begitu susah juga, itu muka bukan makin bagus, makin jelek. Bu, jangan sampai kaca takut melihat Anda. Karena Anda kan suka ngaca. Begitu mau ngaca, kaca bilang, jangan lihat gue takut lihat lu. Sudahlah, kita tinggal berapa hari lagi, berapa tahun lagi sih. Senyum dong, bikin suami gembira, bikin suami sukacita. Bu, Anda tuh udah gak cantik lagi, Bu. Maaf bahasa saya. Kalau gak gini kadang-kadang perempuan gak sadar, Pak. Sorry, Pak. Kalau masih ada seorang laki-laki yang mencintai Anda, ucap syukur. Karena dia masih hilaf. Waktu lu 17 boleh lu cantik. Sekarang lu udah gak cantik lagi. Walaupun lu pakai SK2, ST Lauder, lu ke kap salon yang termahal juga tetap aja loh. Gitu. Ucap syukurlah. Keucap syukur Anda walaupun setua saya 73 ini tahun. Mungkin sih ada yang lebih tua, puji Tuhan. Tapi walaupun tua itu gak jadi soal. Kalau Anda hati yang gembira adalah obat. Ini terpancarkan di sini. Tanpa pakai make up yang mahal-mahal. Itu, tuh. Nggak ada polesan. Orang semua bilang saya ganteng. Nggak setuju? Nanti kalau setuju saya tanya lagi lebih dalam lagi loh. Apa kalau sebelah saudara ada suami saya suka tanya. Bantu om. Jujur ya. Antara dia dengan saya gantengan mana? Suami saya. Benar. Apa karena di sebelah dia takut ngomongnya? Kalau dia nggak ada, dia lu ngomongnya lain kali. Nah ini baru istri yang benar. Maaf. Kalau kita berdua berdiri, orang pasti bilang saya lebih ganteng loh. Maaf Pak. Tapi kalau istri yang benar, sekalipun suami kalah ganteng sama laki-laki lain, dia tetap bilang suamiku. Anciang ayo, ngai cinta mati ngerti itu baru bener. Kalau nggak lu mata lu jelalatan terus, semua sana ayo si Acong kaya dulu gua gak kawin sama si Acong, gua nyesel banget dah. Ya lu udah dikawin sama si Aseng ya udah, masa lu mau ganti? Ini bukan lagi mau jokin perempuan-perempuan, bukan, laki-laki juga sama. Kita sudah kawin sama si Mason nih. Ya udahlah. Lu jangan ganti sama Meing. Atau Meilan gitu. Meilan, wo aini. Nggak perlu, ya sudahlah dengan si Mason. Memang satu dunia Mason bawel. Salah ngomong nggak? Jangan marah. Kalau Anda bukan perempuan seperti yang saya katakan, Anda nggak perlu marah sama saya. Anda kan perempuan baik-baik. Bukan seperti yang saya katakan perempuan bawel itu. Dari pagi sampai malam. Waktu dulu pertama kali menikah mah baik. Koko, sini dong Koko. Sekarang, jauh mereka tadi ya. Ganjangan. Perempuan itu gak ada di sini. Nanti hari Minggu mungkin datang. Mungkin saya nggak tahu, tapi jangan diaduin ya. Nanti hari Minggu dulu, lu di ngomongin pendeta itu tuh katanya. Jangan loh, jangan jadi ember. Jangan. Di sini mah baik-baik nih sore. Udah pada bertobat. Bu, sekali lagi, berapa lama kalau engkau masih ada suami? Begitu pula kita suami. Berapa lama lagi kita berdua? Karena nggak tahu, sayangilah selagi ada. Jangan sudah mati baru lu belaga-belaga di rumah duka tuh. Cong, mana tega teuing, aduh. Urang teh kumaha, cong, aduh. Anak letik-letik, aduh.
Itu mah cuman maaf show depan orang. Begitu di rumah, yes mati juga dia. Kawin lagi, kawin lagi. Apa di gereja gak ada munafik? Banyak. Kecuali di. Ayo kalau gak ngomong berarti ada. Oh saya ngomong gini. Saya gak pakai tadi kalau ngomong. Sudahlah. Sudah berapa tahun kita imlekan, sudah berapa tahun kita Natal, sudah berapa tahun kita melewati tahun baru dan lain sebagainya. Masih kita lewati tahun besok nih, belum tentu loh. Jadi kalau ini hari masih kita dikasih Tuhan, ucap syukur. Orang boleh punya mobil bagus, mungkin kita naik angkot. Ya kenapa memang? Ucap syukurlah. Enggak selamanya Anda menikah dengan seorang ingcun. Ingcun tuh keren. Dan juga berbaik budi dan lain sebagainya. Kadang-kadang laki-laki memang sansipa semuanya jahat-jahat kok. Kecuali yang ada di sini ya. Ya Bu ya, Bu ya. Saya benar ya Bu ya. Oh, saya tahu kok hati Anda. Lu kira gue gak tahu. Cuma di gereja aja, Pak, sini Pak. Dipanggil sama Pak Julius. Halus deh ngomongnya. Begitu di rumah. Dan Anda tanpa sadar mau suami yang, ya Ma, sebentar. Sekedeng deui Ma. Jangan, ya Ma, ya. Anda mau punya suami yang tikus. Tikus maksud saya itu di rumah tuh ketakutan gitu. Kita buang dia lari kan. Di rumah kau jadikan dia tikus. Di luar jadi macan. Di rumah, di luar, Koko, minum air jeruk dulu. Oh pijit-pijit ya Koko ya. Dia pilih siapa? Sementara Anda sudah tua. Top tua ompong peot. Sadarlah pada Imlek ini. Kalau kita masih bisa lewat. Bersama dengan keluarga, suami, istri, anak, mantu, cucu. Ucap syukur. Dagang memang gak selamanya rame. Ada naik, ada turun. Ucap syukur saja. Wajah benerin di muka, di toko tuh. Karena saya habis khotbah di Surabaya ada yang minta doakan Enci itu. Pak doain apa? Dagangan lagi sepi. Saya bilang satu dunia juga sepi sekarang. Maunya jemaat kan didoain kan. Habis besok kalau dia sepi lagi, nah dia kemana-mana tuh. Gue didoain sama pendeta dari Jakarta tuh, tetap sepi aja tuh. Nggak cun. Kan gue jadi santapan enak buat dia, nggak mau saya. Saya bilang, Ci maaf ya Ci ya, dagangan semua sepi sekarang. Lalu Enci kalau mau rame, pertama Enci punya muka beresin dulu. Kasih muka dia. Kedua, cara Enci ngomong. Cara Enci berdagang ketiga. Dan dagangannya lu yang jangan kemahal-mahalan. Saya percaya ditambah dengan doa, pertolongan Tuhan, maka usahamu pasti makin lama makin jadi rame. Siapa yang mau masuk toko kita kalau, Ci, cari apa? Ada TV nggak Ci? Lu lihat sendiri situ. Siapa yang mau beli? Biar ke sebelah lebih mahal. Sini kok, oh TV, ada. Berapa inch? Nanti mau kasih diskon deh. Udah seneng deh walaupun gak dikasih diskon. Percuma di gereja Anda haleluya. Kalau di dagangan, di rumah itu muka mengerikan. Apalagi Sincia begini nih. Gua mesti kasih angpau lagi. Karena kita lebih demen menerima angpau daripada ngasih angpau. Ini Pak Pendeta ngomongnya pedes banget sih. Maaf ya Pak Julius ya. Ya memang aku begini Pak. Bapak udah kenal aku. Suruh aku ngomong halus-halus gak bisa. Ya saya mah kalau jemaat gak mau dengar gue ketok-tok. Selesai. Lu pingsan dah urusan lu dah. Gue gak mau pusing. Kok pendeta begitu sih? Iya. Nah ini bedanya pendeta keluaran sama pendeta kejadian. Bedanya udah sih. Ya, saya mah jedor terus saja. Lu gak mau bertobat, lu mati lu. Gitu aja bahasa gue. Gak ada, oh Tuhan masih mengasihi. Tuhan ada titik. Gak selamanya koma.
Itu aja bahasa saya. Dan titikmu mungkin besok, mungkin sebentar lagi, mungkin 10 tahun lagi, mungkin 20-30 tahun lagi titikmu itu. Kita kan nggak tahu. Maka ucap syukur. Kalau kita lihat ayatnya, Nyok, tolong sekarang buka ayatnya satu persatu deh. Matius 5 ayat 16. Ya udah tua lah, sudah cincai lah ya. Demikianlah hendaknya terangmu apa? Bercahaya di... Tujuannya kan berikutnya kan? Ya, supaya apa? Mereka melihat perbuatanmu yang baik dan memuliakan Bapakmu di surga. Kalau perbuatan kita nggak baik, orang nggak mampu. Lu Kristen, makin Kristen kok makin begini lu? Kristen nggak sesuai dengan firman Tuhan. Ada cerita, maaf, ini benar, bukan maksud menjelekan. Sekolah Kristen, dia pajang tentu ada apa salib. Tapi ketika ada pengusaha yang tadinya punya uang lalu jatuh, dia minta keringanan kepada sekolah tersebut untuk anaknya. Apa jawabannya? Di tempat kita nggak ada gituan. Lalu dia ngomongnya apa? Copot tuh salib. Malah yang bantu agama lain. Kita kalah. Padahal kita sudah ditebus dengan lunas terbayar. Kasih anugerah. Seharusnya kita berbuat lebih daripada orang yang berusaha mendapatkan keselamatan dengan berbuat amal. Dengan berbuat baik untuk mendapatkan keselamatan. Semua agama menuju kepada keselamatan. Tapi mereka berusaha dengan kekuatan mereka. Dengan uang, dengan berbuat baik, dengan menolong orang, bla 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 dan sebagainya. Kita begitu free dari Tuhan. Sepantasnya engkau dan saya melakukan lebih daripada apa yang mereka lakukan. Pantasnya itu. Saya nggak tahu setuju atau nggak Pak. Orang baik, kita harus lebih baik dari orang itu. Orang bisa ngalah, kita harus lebih bisa ngalah dari orang itu. Memang nggak mudah, betul. Belajar. Maka tadi lagu saya itu, saya ganti waktu yang akan bisa membuktikan isi hati saya. Ini hari boleh, I love you Jesus. Aku mencintai, ku mau cinta Yesus. Musiknya elengit. Oke. Anda bisa aja nyanyi begitu di gereja. Tapi pasukan malaikat Tuhan dari surga dengan sangkakalanya. Pret, pret, pret. Ngibul. Kalau orang cinta Yesus, dia akan melakukan apa saja. Anda semua pernah jatuh cinta kan Bu? Bu? Oh nggak pernah jatuh cinta, langsung kawin. Sedih amat. Semua pernah jatuh cinta kok. Dan saya berceritakan cerita saya. Sewaktu saya muda tempo hari. Kena ganteng pacarnya banyak. Loh iya jelas dong. Gak percaya loh. Ya gak ganteng aja pacarnya banyak apalagi gue. Oke. Tahu kalau saya janji jam 6 mau nonton misalkan. Jam 4 saya sudah muncul. Lalu sana si ceweknya pasti dia bilang, aduh Koko gak enak Koko. Saya belum dandan, belum mandi. Kita laki-laki jawabannya apa? Gak apa-apa. Kenapa gak apa-apa? Karena ada rasa cinta. Lu mau apa juga gak apa-apa dah. Usowe bahasa Tionghoanya. Usowe. No problem. Kena cinta. Betul? Nanti dia dandan 2 jam kemudian baru selesai. Keluar lagi. Koko, sorry ya Koko ya. Dandannya lama ya. Jawaban kita apa lagi? Gak apa-apa lagi. Kena cinta. Nah sekarang kalian masih punya cinta enggak? Kalau masih punya tolong jangan munafik. Beri kepada suamimu kalau kau istri. Dan kalau kau suami beri kepada istrimu. Kalau enggak kita akan jadi orang munafik semuanya. Cuman kelihatannya aja. Rohani, padahal isinya rohana. Sorry. Cinta tuh memberi, gak menuntut. Iya, gue sih cinta. Cuman dia kebangetan. Dia gak berubah-berubah dari kawin sampai sekarang. Nah lu yang pilih kok. Hei, apa dipilihin? Pilih sendiri. Halo. Sudah salah pilih ya udah ucap syukur aja. Doa orang benar bila dengan yakin didoakan maka besar kuasanya. Anda orang benar gak? Itu persoalannya.
Anda memang benar-benar orang. Tapi belum tentu kita ini orang benar. Orang benar pelaku firman. Walaupun setengah mati. Walaupun dengan air mata. Walaupun dengan kita terima maaf. Mungkin penyiksaan dan lain sebagainya. Saya ada satu judul khotbah. Judulnya begini. Gua gak bisa diginiin. Wah itu hebat. Banyak perempuan. Gua gak bisa diginiin tahu gak. Sakitnya di sini lu tahu gak. Itu perempuan. Kalau kita sakitnya di sini. Dia main gosok terus lu. Semua dia beli. Kalau kita pengen beli apa-apa juga susah. Kalau dia tiba-tiba punya tas baru, punya sepatu baru, punya baju baru. Dari mana lu beli? Dikasih sama si Meing. Dikasih Meicen. Lu kira kita laki-laki goblok? Hoi, saya gak mau pakai bahasa goblok. Saya pakai bahasanya Pak Erasus sekarang. Tulul. Lu kira kita laki-laki tulul? Lu bisa kibulin. Cuman kita gak mau ribut. Ya udahlah. Ya lu atur aja baik-baik. Tapi kalau kita beli juga boleh juga dong. Kali kita demen komputer barangkali. Demen arloji barangkali. Atau demen sepatu barangkali. Masa kita kalau beli mesti minta uang dulu. Mesti gosok lu punya kartu dulu. Berarti gue pakai apa ketahuan lu. Lu kalau gue kendalin mau gak? Gak mau kan. Di sini bocenglinya perempuan. Kecuali yang ada di GBI. Di sini perempuannya cengli semuanya. Cengli itu bahasa mana? Cenli atau cingli. You cen yuli. Bener-beneran dan ada aturan. Padahal kalau suami selalu bertengkar. Ini khotbah ini malam campuran. Antara Imlek dengan keluarga. Kung so kung yuli, po so po yuli. Kung itu laki, suami. Dia mengatakan dia ada cengli. Si istri juga, po, juga mengatakan dia cengli. Lalu dua-duanya bilang cengli, siapa yang cengli? Berantem akhirnya. Tapi di gereja, ku mau cinta Yesus selamanya. Tuhan bilang, Pret, lu ngibul. Lu cinta gua sih, lu gak cinta suami lu. Lu cinta gua, lu gak cinta istri lu. Lu cinta siapa? Kita Kristen aneh. Bisa mencintai Tuhan, tapi tanpa harus mencintai manusia. Dari 10 hukum Allah, perjanjian lama, jadikan 2 hukum dalam perjanjian baru. Pertama, kasihlah Allahmu dengan, sudah hafal lah semuanya, amin. Yang kedua, yang tidak kalah derajatnya, tanya sama Pak Julius. Beliau dosen. Kita kadang-kadang membuat ini jadi derajatnya beda nih. Yang kedua nih, kasihlah sama manusia sebagaimana kau mengasihi dirimu sendiri. Ini beda nih sini nih. No. Sama derajatnya. Baca baik ayat itu. Tertulis kok. Nggak bisa Anda mencintai Tuhan dengan tanpa mencintai orang yang ada di sebelahmu yang menemani engkau puluhan tahun. Pak, saya hanya ingatkan Pak. Perempuan banyak yang menemani kita di luar. Apalagi kalau kita punya uang walaupun kita tua dan jelek. Kita tambahin dah biar sadar. Banyak. Istri kita mah gak ada apa-apanya. Tapi yang mau menemani engkau sampai akhir hayat di kandung badannya. Cuma satu orang. Yaitu istri kita. Gak ada tepuk tangan. Heran juga. Maka itu Pak jangan macam-macam. Kita boleh punya uang. Tapi yang mau menemani kita sampai akhir cuma satu. Ngerti? Waktu 20 usia rata-rata laki-laki. Kita maunya lihat perempuan tuh harus yang kita anggap cantik. Betul? Cantik luarnya loh. Nggak cantik yang begini mah. Nggak mau biar bapaknya punya mall 5 juga. Punya pabrik tekstil 20. Punya Lamborghini 50. Disuruh kawinin kita. Mau nggak? Tapi ada juga anak di gereja saya dosak begitu. Ada juga, ya terserah deh om. Rupanya matre juga dia. 20 kita lihat perempuan harus cantik menurut kita. 40 rata-rata kita sudah punya uang. Beda dengan waktu pertama. Sementara kita sudah mulai bisa rada ganteng dan punya uang. Dan istri kita sudah mengembang ke segenap penjuru. Tak
berbentuk dan tak ada bentuknya lagi. Itu makanya itu orang barat bilang life begin at 40. Hati-hati bu. Lu jangan tambahin bawel lu segala macam semua. Ya, jangan sok kuasa. Itu 40 bahaya lo. Ya, oke, kalau bisa lewat. Nah, lacap cicap kayak saya. Kita sudah gak perlu yang dua itu. Kita hanya perlu seorang perempuan yang menemani kita, yang kita sebut istri. Sampai kita akhir hayat di kandung badan. Itu yang kita perlu. Bukan sepanjang hidup dia. Banyak laki-laki yang sininya mengkilap, maaf ya. Itu gara-gara bininya tuh. Tulul. Akhirnya, kalau lu bilang laki lu tulul, yang tulul tuh lu. Kenapa lu mau kawin sama si tulul? Jangan ketawa, mikir. Udah makin tua, umur makin dikit. Masih gak mau bertobat. Masih buang. Laki-laki di luar boleh keren, di kantor boleh keren, di toko boleh keren. Bentak-bentak karyawan segala macam bisa. Di rumah lu berani sama bini lu? Gak berani. Biar bini lu kecil juga. Itu perempuan dahsyat kekuatannya lu. Dan kuasanya. Maka itu zaman dulu kan ada lagu. Tuhan berkuasa. Masih ingat gak lagu itu? Apa nggak pernah main? Tuhan berkuasa. Ya, saya ganti ya. Wanita berkuasa. Wanita berkuasa. Tuhan jadi bingung. Tuhan jadi bingung. Tuhan jadi bingung. Saya sudah ingatkan. Memang ada lucunya. Tapi masuk semua. Saya ini tajam ngomongannya. Saya nggak bisa ngomong halus-halus. Anda terima, puji Tuhan. Anda nggak terima, Anda terima akibatnya sendiri. Kenapa yang kau tabur ada yang kau tuai? Sederhana aja. Saya nggak mau berdebat dengan Anda. Banyak perempuan kalau ngomong soal keluarga. Bapak nggak tahu sih laki saya kan begini-begini. Gue nggak mau tahu laki lu. Udah jadi laki lu kok. Kenapa gue mesti tahu? Lu mau tuang sampah di sini? Wah, gue nggak mau. Sampah lu buang ke gue. Nggak usah ya. Lu terima sendiri, lu buang sendiri. Gitu aja bahasanya. Tapi perempuan-perempuan sini nggak ada yang simpen sampah. Karena kalau kau simpen sampah, kau bodoh sendiri. Tulul sendiri. Nanti besok keluar kanker, keluar penyakit segala macam. Lu mati, suamimu hanya seperti tadi sama. Nggak laki, nggak perempuan sekarang sama. Cuma di depan orang doang. Ma. Saya punya teman di Jakarta tuh, dia main keyboard, istrinya angkat keyboardnya ini loh, angkat kaki keyboard, ya, berdua kemana-mana berdua. Begitu meninggal istrinya, dia sudah 70-an itu waktu. Dia bilang pas saya dalam bahasa, har ik wil niet getrouwen meer, nggak ngerti ya udah, itu bahasa Belanda. Gua nggak mau kawin lagi katanya. Saya diam aja, ya pak, ya sudahlah pak, ya sudah tua ya. Nggak setahun lagi dia kawin. Sama yang gocapan, cari mati kan. Apalagi kalau kita yang udah 70, 60, 70. Terus kita cari yang jigo. Cari mati lu. Kalau suami istri jantungnya bagus. Coba lu kawin dengan jigo. Enggak laki enggak perempuan sama aja. Mau? Terusin. Saya nggak bisa paksa kok, saya nggak bisa larang saudara kok. Sudah dewasa semuanya. Anda sudah ngerti firman kok. Ngapain dipaksa? Nggak perlu. Anda jangan-jangan firman lebih ngelotok dari saya. Tapi mari, kalau kita lihat ayat yang berikutnya. Bunyinya apa tuh? 1 Petrus 4 ayat 11. Jika ada orang yang berbicara, berbicaralah ia sebagai orang yang menyampaikan firman Allah. Ini bukan soal pengkhotbah loh. Dari mulut Anda jangan keluar kata-kata yang tidak rohani. Tidak mempermuliakan Tuhan. Amin. Jadi jangan terlalu, gue kan bukan pendeta. Emangnya pendeta? Tanya tuh lause gue di belakang tuh. Gue punya guru. Karena beliau khotbah gue masih duduk bego-bego di sini. Dia ngomong apa gue kagak ngerti. Dulu. Iya, beliau sudah khotbah, saya masih belum. Saya masih amburadul, masih Saulin.
Dia sudah khotbah beliau. Gue gak ada apa-apanya sama dia. Ya, tapi ya puji Tuhan lah, Tuhan ting, ayo nggak ikut Tuhan. Oh, jadi sekarang bagus tuh. Ya. Teruskan lagi, jangan dihilangin. Ayo, yuk. Apalagi nih? Ya, jika ada orang yang melayani, baiklah ia melakukannya dengan kekuatan yang dianugerahkan Allah. Jangan sombong, pakai kekuatan sendiri, capek. Apa yang ngelayanin orang, yang auban. Kita ngomong sampai berbusa orang itu tetap aja alasan 1001. Iya, gue bukan nggak mau, tapi gue bukan nggak mau ngerti. Lu nggak ngerti sih gue, capek ketemu orang kayak gituan. Tapi kalau kita dengan kekuatan dari Tuhan, kita akan mampukan dengan sepatah dua patah kata yang penuh dengan urapan. Orang itu selesai. Berikutnya lagi, lalu sini di mana? Supaya apa? Allah dimuliakan dalam segala sesuatu karena Yesus Kristus. Ialah yang mempunyai kemuliaan dan kuasa sampai selama-lamanya. Amin. Kalau kita percaya. Dia punya kuasa, dia sanggup untuk menolong kau dan saya. Jangan cuma nyanyi doang. Dia sanggup. Yesus sanggup melakukan perkara yang kecil. Kecil. Lihat dari muka-mukanya Mas Ade. Itu berarti Yesusnya kecil. Dan mungkin gak ada. Cuman bodinya di sini. Dan cai, sing pucai. Orangnya di sini, hatinya di mana-mana gak tahu. Itu Pak Pendeta, kurang tengges lapar. Jam 11 teh. Siapa suruh lu gak makan dulu tadi? Gue sengaja khotbah jam 10 ini malah. Ya maaf, lu makin mau buru-buru pulang, gue makin panjangin. Ya, oke terusin yuk. Nah, perayaan ini aslinya Imlek ya. Selalu ada saja perbedaan pendapat karena memang tidak semua perayaan ini yang boleh kita ikuti tentunya. Tapi jangan perbedaan ini membuat kita jadi musuhan. Nggak lucu. Apalagi kita sama-sama Kristen. Gara-gara beda pendapat. Anggap aja, oh you udah lebih ngerti, yang ngomong nih belum ngerti, ya sudah selesai. Jadi kita damai dengan semua orang. Bukan kita menerima dia punya ketidakmengertian. Tapi kita harus mengerti sekali lagi. Jadi kita ini enak. Si iti etata enci nu etatu nurada. Mana enak teh? Baik. Sabar. Jangan loh. Etatu enci nu etatu. Nu etatu. Sia nurak teh. Teruskan. Ada satu pandangan yang tadi saya sudah katakan, ini saya tulis lagi ya. Yang aneh di Indonesia ini, yang suku Batak tetap dengan tradisinya, begitu pula Jawa, Sunda dan lain sebagainya. Tapi begitu bicara dengan suku Tionghoa, seolah-olah semua kebudayaan dari suku Tionghoa ini, saya sengaja pakai garis bawah, harus dimusnahkan dengan alasan penyembahan berhala. Bagaimana dengan Natal? Saya bukan bikin polemik. Kalau bicara akar, Natal sama Imlek, menurut saya, sepengetahuan saya sampai hari ini, lebih bersih Imlek. Natal penyembahan kepada dewa matahari awalnya dari orang-orang yang tidak percaya Tuhan, tapi dibelokkan sehingga akhirnya kita jadi ulang tahunnya Yesus. Oke, kita nggak bicara itu, tapi kalau bicara akar, semua dicungpuk. Dulu menyembah Allah Bapa yang kita sebut, yang kita kenal mungkin Tikong atau Tiankung, itu Allah Bapa. Cuma orang Tionghoa jangan lupa, nggak ngerti Allah Bapa. Nggak ngerti Aba, ya Bapa, nggak ngerti. Karena dia lahir duluan. Kita puji Tuhan lahirnya sekarang jadi ngerti ada Allah Bapa, ada Aba dan lain sebagainya. Ada Yahweh, ada Yehova dan lain sebagainya. Mereka nggak ngerti, mereka cuma taunya Tikong. Selesai. Tapi mereka tahu bagaimana menyembah Tikong dengan sebenarnya di atas. Lihat semua agama-agama teman-teman kita yang lain. Kalau mereka ke Tuhan mereka, ke tempat ibadah mereka. Ada nggak yang begini? Ada nggak? Atau yang begini nih? Lagi kesel tuan. Ada nggak? Di gereja banyak. Datang dengan wajah. Kena formalin, nggak bisa bergerak. Untung nggak kena sianida loh, sekalian loh. Sekalian aja gue jangan tahu-tahu formalin bertanggung. Sianida aja sekalian loh, biar inna ilahi wa inna ilaihi rojiun.
Habis bagaimana? Loh maaf ya Bu ya, Anda punya suami kayak begitu Anda gak seneng. Kita laki-laki suami juga gak mau punya istri yang model begitu. Karena waktu Anda dinikahi tempat Anda cantik kok, baik kok. Kok sekarang jadi galak teuing. Tapi perempuan itu gak ada di sini. Semoga nanti hari Minggu dia datang. Dan dikasih rekamannya ini. Biar bertobat dong, tujuan saya kan supaya bertobat. Enggak tujuan menjelekkan dia kok. Kalau dia anggap saya menjelekkan dia, ya terserah dia. Gue gak mau pusing. Maka tadi saya bilang, tolong dengan dewasa terima ini. Kalau Anda gak dewasa, Anda pasti marah. Kok ngomongin orang dulu, perempuan dulu yang ngomongin. Ini pasti punya kepahitan sama perempuan nih. Kenapa saya tahu ini? Karena istri saya kalau saya ke bakti suka duduk di belakang. Jarang saya biarkan dia duduk di depan. Kenapa? Supaya dengar info dari jemaat. Celetukan-celetukan. Tuh pasti ngomongin bininya tuh. Padahal bini saya di sebelah dia. Saya ketawa aja. Tolong Bu. Anda tentu waktu menikah mau bahagia. Waktu Imlek ini Anda juga mau bahagia. Mau sukacita, maka itu Anda juga pakai baju merah dan lain sebagainya. Anda pergi make up sebagus-bagus dan lain sebagainya. Tapi kalau hatimu gak diganti, gak dibersihin, gak di make up, istilahnya boleh juga pakai bahasa deh. Buat apa? Kemana kita nantinya? Ketemu Giam Loong, Yen Lowang, bahasa Tionghoanya tuh. Ya, terusin. Nah ini, kalau saudara tahu gak ini? Biasanya kalau yang masih asli Tionghoa, itu depan toko maupun depan rumah, pasti ditempel dua tulisan yang mengharapkan berkat. Ini namanya Tui Lien. Jangan dibaca Dui. D dibaca T. Tui Lien. Itu macam-macam kata-katanya bisa. Pokoknya ucapan selamat semua mengharapkan yang terjadi pada keluarga tersebut pada tahun yang baru ini. Ya, ini sebutnya Tui Lien. Pak Fang Cai Bao Jing Jiamen. Yang sebelah kanan ya, yang sebelah kiri ini yang Siji Xing Hao Yun. Ini semua bagus sekali. Karena sini ya, Pak Fang 8 penjuru. Jadi segenap penjuru, Cai Pao. Berkat mengalir ke rumah, pintu rumahku. Oh, haleluya. Orang Kristen juga bicaranya berkat. Haleluya. Berlimpah. Mati ketumpuk duit lu kayak Paman Gober lu nanti lu. Ya, ini yang Siji Xing Hao Yun. 1 tahun 4 musim Jungko. Semua laki, semua baik. Itu satu harapan pada Imlek ini. Jadi kalau begini-begini menurut saya nggak ada salahnya, nggak melanggar firman Tuhan, saudaraku yang kasih. Ya, sebab kadang-kadang orang suka apapun dari Cungko semuanya kayaknya berhala semuanya. Nggak lucu banget deh. Ya, terusin. Nah ini, tradisi bersih-bersih tadi sudah katakan bagus dengan pengertian kebersihan merefleksikan kebersihan hati. Seharusnya itu. Bersih rumah gak ada gunanya. Bukan gak bagus, bagus bener. Kayak waktu Yesus ketemu dengan orang Farisi. Di mana murid-muridnya gak cuci tangan sebelum makan. Masih ingat ceritanya? Orang Farisi mengkritik. Kenapa muridmu makan tidak cuci tangan? Karena ini adat istiadat kami orang Yahudi. Tapi Yesus bilang apa? Baca baik-baik di rumah. Lu menghilangkan ini gak boleh, tapi yang itu lu bolehin. Nah ini yang Tuhan maksudkan. Jangan munafik. Jangan yang ini asal kita seneng boleh. Yang kita gak seneng gak boleh. Gak bisa. Apalagi kalau kita harus mengasihi semua orang. Jangan jadi batu sandungan kan sudah katakan. Sini kalau kita baca ayat ini. Ayo nyok. Tuh bahasa Tionghoa sauti, sausingti. Sauti itu nyapu, tapi sapulah hatimu yang paling dalam itu. Dengan bersih. Dengan firman Tuhan tentunya disapunya. Bukan pulang-pulang ambil sapu. Terus suami nanya, lu ngapain? Enggak, pendeta bilang suruh sapu. Katanya, eta maneta dulul. Ayo nyok, Matius, Jisa. Jilak sampai jicit. Hai orang Farisi yang buta. Bersihkanlah dahulu sebelah dalam cawan itu. Maka sebelah luarnya juga akan bersih. Teruskan. Celakalah kamu hai ahli-ahli Taurat dan orang-orang Farisi. Hai kamu orang-orang munafik. Sebab kamu sama seperti kuburan yang dilabur putih. Yang sebelah luarnya memang bersih tampaknya. Tetapi yang sebelah dalamnya penuh tulang belulang dan berbagai jenis kotoran. Di gereja
Shalom. Haleluya. Ku kasihi kau dengan kasih Tuhan. Begitu keluar diserobot orang. Dasar mereka fanfui. Udah Kristen, mulut tetap aja. Bertobatlah kau. Nggak heran negara kita berantem terus. Kita sebut mereka fankui, mereka balikin Cina lu. Kita satu bangsa. Kita bangsa Indonesia keturunan Tionghoa. Teman-teman kita yang Batak luar, kau orang apa? Aku Indonesia tapi keturunan Batak. Dia enggak, oh gua enggak, gua Indonesia doang. Enggak. Di Amerika, Chinese, I'm Chinese American. Di Singapura, I'm Singaporeans, Chinese Singaporeans. Chinese-nya ke bawah, tapi Singaporeans juga ke bawah. Supaya identitasnya jelas gitu saudara. Kita kayaknya malu deh ngaku kita nih keturunan Tionghoa gitu. Kayaknya kita kudu jadi lain gitu. Kalau ada kali kepala boleh ganti kepala, kita ganti kepala kita kali. Sama kepala orang Israel kali. Nggak usah. Siapa yang minta lahir jadi orang Tionghoa? Nggak ada yang minta kan? Sudah Tuhan berikan kita sebagai orang Tionghoa, ya haleluya puji Tuhan. Kita nggak bisa minta sama Tuhan, kau mau jadi anaknya Obama. Ya nggak bisa lah. Nanti lu malah hitam dekil lagi. Terusin. Perayaan Imlek seharusnya disemangati dengan berbagai petuah kebaikan, ketulusan dan amal. Antar keluarga saling memaafkan, emosi tidak boleh tinggi, saling kunjung, menghormati orang tua, mengajak makan. Pada khususnya malam tahun baru kemarin tanggal 7. Tambahkan satu slide please. Yes, satu klik. Banyak tradisi adalah baik, tapi manusia sekarang bersembunyi di balik pengetahuan firman yang dangkal, akhirnya memaksakan kehendaknya. Itu menurut saya, kalau Anda gak setuju gak apa-apa. Karena ini pendapat saya. Mereka gak ngerti, mereka pakai firman, mereka artikan firman itu seenak-enaknya, tinggal kita bengong-bengong aja. Karena kita juga malas menyelidiki, malas mencari kebenaran dan lain sebagainya. Pokoknya pendeta ngomong anaon we, nges we. Maka saya maaf aja, saya gak tahu dulu pernah ngomong gak di sini. Saya pernah membaca bukunya Kenneth Hagin, hamba Tuhan besar itu. Dia berkata begini, don't just believe someone who talk behind this pulpit. Artinya jangan cepat-cepat percaya orang yang berbicara di balik mimbar. Maka semenjak itu saya khotbah selalu depan mimbar. Gak mau di belakang mimbar gue. Yang pasti mau di belakang mimbar terserah, gue gak ikut campur. Gue khotbahnya di bawah mimbar. Gue gak di belakang sono, berarti gue gak termasuk. Ya, terusin. Nah ini antara lain. Tuan Yen Fan makan malam bersama sebelum Imlek disebut cusi. Makan malam kan semua agama juga ada, Kristen juga ada. Semua Israel juga ada. Itu untuk mempererat hubungan kita. Yang sudah jauh dan lain sebagainya, yang sudah gak ingat siapa. Mungkin kita punya orang tua sudah gak ada, tapi ada yang datang yang baru kan. Keponakan-keponakan lain. Ini semua saling mengenal, mempererat hubungan antara koko, cici dan lain sebagainya semuanya. Gak sekarang, lu, gua. Waktu susah baru ngumpul. Gak susah semua gak ada yang mau ngumpul. Suruh ngumpul semua gak sempet. Papa mama tinggal berdua di rumah aja. Maka saya ingatkan papa mama di sini. Berapapun usia Anda. Anda boleh setuju boleh enggak. Karena ini pendapat pribadi. Ini bukan firman. Sebelum kita dipanggil Tuhan. Jangan pernah kau serahkan 100% hartamu pada anakmu. Jadi gembel. Dengar baik-baik. Kalau anakmu takut akan Tuhan, puji Tuhan. Berarti hokimu besar luar biasa. Tapi enggak semua anak-anak begitu. Dan banyak papa-papa akhir mama tuanya mau minta uang juga mesti lihat muka anak dulu. Anak bisa ke rumah papa mama setiap waktu karena mereka pegang kunci rumah kita. Apa kita bisa ke rumah dia setiap waktu? Kuncinya gak bakal dikasih. Kalau mau datang, janjian dulu. Dan mesti lihat mukanya lagi seneng atau enggak. Tapi papa semacam atau anak seperti itu gak ada di GBI. Anak sini baik-baik. Amin. Jangan. Nangis. Kadang-kadang paling banyak, nah malam cuci ini, habis ini kan
aturan Tionghoanya, Anda mesti kasih angpau kepada papa mama. Itu aturan tradisi, nggak ada di Alkitab. Tapi kan kita bicara tradisi. Dan tradisi ini baik, nggak ada salahnya. Kenapa harus kasih papa mama? Papa mama saya kaya kok. Oke, puji Tuhan. Mereka nggak perlu uangmu. Tapi sebagai tanda berterima kasih dan menghormati beliau yang telah memelihara engkau dari kecil. Ketika kau sakit dan lain sebagainya. Mereka menjaga engkau luar biasa. Memberikan yang terbaik sampai sekolah dan lain sebagainya. Sebagai tanda ucapan terima kasih kepada papa mama. Salahnya apa? Papa mama nggak lihat angka. Tapi lihat hatimu yang mau memberi itu. Yang mengucap syukur. Engkau dagang ini hari sudah besar. Berhasil. Papa mamamu dapat apa? Papa mama punya mobil, anak punya mobil. Anak punya mobil, papa mama belum tentu kebagian. Kecuali yang ada di Tasik sini baik-baik semuanya. Ya, hati-hati. Malam itu makan bersama-sama, mempererat hubungan dan lain sebagainya. Gak salah makan bersama Tuan Yen Fan ini. Ya, lalu berikutnya. Nah ini. Habis Tuhan Infan, kongsi Fak Cai, Xingxiang ucapan selamat. Kalau besok pagi Imleknya kan kita ketemu orang kan. Orang mungkin gak tahu kita Kristen. Tapi lihat kita punya muka tenglang. Langsung kan Kyonghi kan. Kyonghi jangan, hush Kristen. Enggak Kyonghi-Kyonghian. Manetek, kebangetan manetek. Bagaimana bisa menangkan jiwa? Kalau Anda sudah pasang tembok Yeriko. Lu sono, gua sini. Bagaimana menangkan jiwa? Mikir, nggak bisa. Orang kasih selamat kok. Cuman dulu waktu saya nggak ngerti, ada pendeta yang jangan menyembah. Ini bukan menyembah, ini ucapan selamat. Supaya mereka hoki, supaya mereka sehat, supaya mereka maju usahanya dan lain sebagainya. Salahnya apa orang kasih lu selamat? Orang Barat kan begini ya Pak ya, selamat ya Pak. Wah Tuhan berkati ya, kan bule. Kita kan bukan bule. Kalau orang Indonesia Jawa, khususnya begini. Begitu kan? Dua-duanya kesentuh tangannya, betul? Orang Tionghoa lebih bersih, dari jauh-jauh. Siapa tahu dia baru dari belakang, belum cuci tangan. Maka itu nggak semuanya jelek lah. Ya, dikit-dikit, wih, kamu, lu kita udah kesen, nggak boleh kyonghi-kyonghian. Lu kata siapa? Nggak boleh ucapan selamat sama orang. Kalau Anda mau dihormati orang, hormati orang lain. Kalau Anda mau cintai orang lain, cintai orang lain. Kalau Anda mau disayang orang lain, sayangilah orang lain. Sekalipun memang dia mungkin amburadul dah. Itu aja bahasanya. Jangan dipersulit dengan aneh-aneh lah. Kita jadi musuhan semuanya. Kristen, wah iya teh. Makin kurang ajar. Terhormat oi. Jeung tetangga sombong teuing mana tah. Nah biasa daerah saya nih, di daerah Tionghoa di Jakarta ya. Itu pasti ada barongsai lewat. Untuk ke rumah-rumah ngapain? Bukan hanya minta angpau. Tujuannya karena barongsai itu sebelumnya disembayangin dulu. Untuk bisa membersihkan setan-setan yang ada di rumah kita itu. Maka dia minta diizinkan masuk. Tapi sekarang juga hati-hati, begitu dia masuk ada handphone dia ambil sekalian. Maaf, saya nggak bilang semuanya, ada yang begitu. Jangan lupa kembali tadi ayatnya. Kalau roh Tuhan ada dalam kita yang lebih besar itu. Kenapa kita mesti minta barongsai untuk usir setan di rumah? Dan mereka juga kalau mau masuk, kita cukup dengan baik-baik kok. Dia mengerti bahwa dia nggak bisa orang-orang boleh masuk. Jangan, hei, nyahon tuh. Gitu. Gimana orang Kristen nyahon tak? Berantem saudaraku yang kasih. Cukup begini aja kok. Sama dengan waktu kalau orang mati. Kalau yang masih Chinese. Kan kita mesti ke depan. Nggak kayak orang Kristen sekarang. Begitu mati cari, ada hokben tuh. Ayah bakmi. Makanan lu. Dia nggak hormatin yang mati lu. Nggak beri penghormatan terakhir kepada yang meninggal lu. Saya nggak ngajarin saudara untuk menyembah dia. Tapi sebagai tanda penghormatan terakhir, minimal kita keluarga mereka tuh nunggu di depan untuk mengucap terima kasih kepada kita. Dengan kui loh mereka loh.
Nah kita datang dong ke depan, ucapan selamat, gak usah ngomong, cong, mana itu kenapa kancang teuing euy. Janganlah ngomong begitu, mengapain? Udah dipanggil duluan ya udahlah. Kayaknya ketemu deui nya, kita main macoknya. Ya enggak lah, ya cukup kasih hormat aja. Lalu kasih sama keluarganya. Mereka juga pasti begini, mereka boleh, wah Kristen anjing, menghormati kita loh. Bukan agama kita. Tapi kita harus hormat loh. Bukan jadi musuh loh. Kita mah kurang ajar. Cari makanan dulu. Langsung habis makan semua, udah makan 3-4 piring, wah pulang. Udah, gue pulang dulu ya. Prap. Mikir, bertobat. Saya bukan suruh Anda menyembah yang mati, bukan. Maaf sih ya, tangannya ke sini ya. Habis di depan gue. Ya maksud tangan gue ke sono, kan gak lucu. Ya ke sini lah. Tuh. Marilah ya. Selain Kyonghi dan lain sebagainya, jangan pernah Anda tolak. Itu ucapan selamat kepada Anda, kenapa Anda tolak? Akhirnya selamat tidak menghampiri Anda. Yang berikutnya yang orang paling demen. Nah itu angpau. Angpau dulu bukan namanya hongpau, bukan. Hong itu merah, ang itu merah. Pau itu bungkusan. Maka kita sebut, karena warna merah, warna sukacita buat bangsa Tionghoa. Maka semua pakai merah. Jangan lupa Natal juga pakai merah. Ya, kembang-kembang Natal itu merah semua. Oke, tapi kita nggak bicara. Sebelum dulunya itu disebut ya sui qian. Ya sui qian ini, ya itu tekan, sui itu umur, qian itu duit. Uang untuk menekan umur, sebetulnya enggak, supaya panjang umur. Jadi yang diberkati pada tahun yang lalu, tahun ini memberkati. Karena firman juga maja, berilah maka kau akan diberi. Lebih berbahagia memberi daripada menerima. Dan kalau orang yang bisa memberi, pasti dia lebih diberkati daripada yang dia kasih. Betul? Atau yang menerima, betul? Sekarang kenapa Anda nggak mau? Ini yang saya tanya, kenapa Anda nggak mau? Anda diberkati Tuhan, bagi-bagi dong sama orang dong. Ini ajaran nggak salah kok. Firman juga begitu bunyinya. Cuma orang Tionghoa kenalnya setahun sekali ngasih hongpao, angpao. Nah kalau ngomong tadi untuk papa mama pada malam itu, tolong kalau papa mamanya maaf ya nggak punya uang atau nggak kaya. Nah cucu-cucu kan datang besokannya nih. Popo, kungkung, kungsi. Ke poponya mama deh, kita ngomong deh ya. Oh, kungsi, pulangnya seberapa? Ampun, ceban. Terus ke popo-poponya papa. Apa kungsi. Begitu, seberapa ampun, ceban deh. Itu cepet ceng. Anak sekarang mah juga pinter. Nah si papa mama dari mana duit? Kalau nggak dari Anda kan diberkati Tuhan. Malam itu kasih papa mama angpau. Supaya besok pagi dia bisa kasih cucumu itu angpau yang juga cukup besar. Kembalinya ke lu juga kan. Hei. Kembali kemana? Kan mama tuh kasih angpau. Sini mama pegang. Udah pegang gak keluar-keluar lagi. Oh perempuan mah dahsyat pinter. Paling pandai ngebohongin laki sama anak-anak itu. Kecuali perempuan yang ada di. Terima kasih. Sampai sini aja deh. Karena kalau bicara panjang. Soalnya yang berikut ini sangat sensitif. Terlalu sensitif, kalau nggak dewasa repot. Tapi ya sudahlah ya, lain kali aja ya. Ya, kasihan deh saya harus pulang ke Bandung lagi. Ini malam. Ya, yuk kita nyanyi satu lagu ya buat Anda, hadiah. Deh. Free beat dulu ya. Nanti slow reggae jangan lupa ya. Lagunya begini. Lain dengan lagu yang tadi tapi sama beatnya. Lagunya begini. Cuni iwai, zai tian sang wo hai reng yu sei. Selain kau di langit, atau maksudnya di surga tentunya. Aku punya siapa? Selain kau di dunia ini, aku punya siapa selain kau? Sekalipun tubuhku telah menua, keriput dan lain sebagainya. Tapi aku tahu kekuatanmu
kasih-Mu masih tetap menyertai aku. Sehingga aku bisa sampai hari ini. Ini judul arti daripada lagu ini. 除你外，在天上我还能有谁？除你外，在地上我也无眷恋。除你外，有谁能给我安慰？除你外，有谁能擦干我眼泪？ Ready？ 虽然我的肉体和我的心肠渐渐地衰退，但是神是我心里的力量，是我的福分，直到永远。除你以外，有。 Oh salah, ulang. 除你以外，在天上我还能有谁？除你以外，在地上我也无眷恋。除你以外，有谁能给我安慰？除你以外，有谁能擦干我眼泪？ 虽然我的肉体和我的心肠渐渐地衰退，但是神是我心里的力量，是我的福分，直到永远，是我的福分，直到永远。 Semoga teman-temanku di Tasik sekalipun kita mungkin ketemunya setahun sekali. Tuhan memberkati Anda semuanya. Di keluarga Anda, di usaha Anda, kehidupan Anda. Sebagai suami, jadilah suami yang lebih baik dari yang kemarin. Begitu pula istri, anak-anak, semua. Tinggalkan semua yang duniawi itu yang tidak sesuai. Karena Imlek ini bukan cemberut, senyum. Dalam Tuhan juga Tuhan mengajarkan hati yang gembira ada obat manjur, hati yang patah mengeringkan tulang. Anda pilih yang mana? Kita boleh berkerut, kita boleh sudah banyak segala macam. Tapi kalau hati gembira, ini aduh anciangu. Orang banyak bilang, itu oma udah tua ya, tapi kecantikannya masih ada loh. Betul, banyak Anda dengar. Daripada itu opa itu, jangan deket-deket tuh, serem. Oke, nggak usah doa lah ya, nanti doa giliran yang lain lah ya. Silahkan saya kembali kepada Bapak.